Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Yogi Iskandar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengenalan menu-menu yang ada di SketchUp ya. Oke, sebelum lanjut ke menu-menu, gimana nih kabar teman-teman semuanya? Sudah siap gak untuk kita belajar bareng di aplikasi SketchUp? Aplikasi SketchUp biasanya digunakan untuk melakukan atau membuat desain gambar ya. Oke, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, teman-teman semua, untuk belajar SketchUp, pertama yang harus kita lakukan adalah membuka SketchUp-nya terlebih dahulu. Saya menggunakan SketchUp tahun 2016. Kita buka dulu SketchUp-nya ya. Oke, sudah keluar seperti ini. Kita tadi double klik di SketchUp 2016, kemudian setelah keluar menu seperti ini kita klik Start Using SketchUp. Nah, ini adalah tampilan dari SketchUp ya. SketchUp ini biasa ada title bar, ada pull up down menu yang ini ya, ada file, new, open, save dan lain sebagainya. Kemudian ada menu edit, ada view, kamera, draw, tools, window, app ya. Ini adalah pull down menu. Kemudian ada toolbar standar. Ini toolbar standar itu yang ini. Nah, ini toolbar standar. Kemudian ada yang namanya measure name, ini measure name ya. Oke, nah sekarang kita akan bahas tentang bagaimana bekerja di SketchUp. Ini kita hapus dulu ya. Nah, pertama misalkan gini, kita harus memperhatikan sumbu yang ada di layar kerja SketchUp. Nah, ini ada tar dulu, saya bikin dulu ya. Oke, ini ada garis warna biru ya, garis vertikal. Kemudian ini ada garis horizontal yang warnanya hijau. Kemudian ini ada garis horizontal yang warnanya merah ya, atau yang disebut dengan sumbu. Nah, teman-teman harus perhatikan ini pada saat mau menggambar SketchUp, mau menggambar di SketchUp ya, mohon maaf. Nah, kemudian misalkan gini, saya contohkan satu, kita ke rectangle dulu. Nah, rectangle saya akan menjelaskan fungsi dari measure yang ini ya, di bawah nih measure ini kan ada 11 kali, nah ini koma, kemudian ini 257/4. Nah, ini teman-teman harus memperhatikan pada saat ingin membuat sebuah ukuran, karena fungsi dari measure ini adalah untuk menitipkan sebuah ukuran, maka ini bisa ditulis misalkan gini ya, kemudian tulis 11, terus tadi ada koma ya, 11,12. Nah, maka akan langsung ukuran 11 kali 12 ya dimensionnya. Sekarang kita akan jelaskan tentang fungsi-fungsi dari tools Google SketchUp ini ya, fitur-fitur ini fungsinya apa saja. Fungsi yang pertama ini yang warna hitam ini, panah, ini fungsinya untuk select ya. Misalkan seperti ini, pada saat kita membuka, nah kemudian ingin select, maka ke sini ya, select, nah memilih ya, memilih file apa saja atau objek mana saja yang akan kita aktifkan. Ciri aktifnya ini kan warna hitam nih, aktifnya dia berubah menjadi warna biru ya, berubah menjadi warna biru, ini adalah aktif. Nah, kemudian ini di sini timbul titik-titik ya, nah ini timbul titik-titik kan, itu ciri aktifnya gitu kan. Kemudian yang berikutnya ada ini eraser ya, teman-teman sudah tahu lah fungsi dari eraser untuk apa ya, ini untuk menghapus ya. Kemudian berikutnya ada namanya lines. Nah, ini line untuk membuat sebuah garis ya. Nah, fungsinya seperti ini, lines ya. Kemudian ada arc. Nah, ini bisa setengah lingkaran, misalkan seperti ini ya. Nah, kita buat searah apa, ini kan searah sumbu hijau ya. Nah, ini searah sumbu biru. Cari arahnya mau
searahnya mau searah mana, ya kan. Nah, ini kan sumbu biru gitu kan, kita harus memperhatikan. Kemudian ini bisa ditarik. Sorry. Nah, bisa seperti ini ya. Nah, kemudian berikutnya kita memanfaatkan rectangle. Rectangle ini yang paling sering digunakan pada saat membuat sebuah kotak, ya, gitu kan. Kemudian ada push up atau pull. Nah, ini fungsinya untuk menarik ke atas, ya, ataupun ke samping. Ya, kalau misalkan kita bikin tembok, kita bikin apa namanya, kusen dan lain sebagainya, ini bisa sering digunakan, ya. Kemudian berikutnya ada ini offset. Offset itu untuk membuat garis tengah, ya. Nah, ini misalkan kita ingin membuat seperti ini, kemudian tarik dengan push. Nah, ya, hasilnya kan seperti ini. Oke, gitu kan. Kemudian ini mau katakan gini, teman-teman mau bikin sebuah atap, ya. Ini tarik ke sini, misalkan ini contoh aja. Kemudian ini juga tarik, kemudian tarik, kemudian ini tarik ke sini. Kemudian kita coba mop. Kita mau bikin atap. Nah, kan? Coba, nah kan jadi atap ya. Nah, misalkan seperti itu, yaitu fungsi dari mop. Kemudian ini fungsinya untuk mencari kesejajaran, ya. Ini berapa, misalkan kita ingin membuat sebuah kemiringan berapa, gitu kan. Ya, misalkan segini, ya. Nah, itu kan jadi seperti ini ya. Misalkan seperti itu, kita nyari objeknya dulu ini. Nah, mau diputar berapa derajat, nah, ya, coba lihat tuh kan, jadi seperti ini. Kayak fungsi ini untuk mengukur, ya. Oke, kemudian kita tarik garis, ya, hapus ininya, kemudian kita coba mop. Nah, kan hasilnya seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian ini untuk menandai, biasanya kan teman-teman kalau di teknik bangunan itu ada ya. Misalkan ini saya tanda selasar. Kan jadi ini, oh ini selasar gitu kan. Biasanya kan di bangunan itu ada seperti itu. Kita menandai ini fungsinya apa, ukurannya berapa dan lain sebagainya. Ya, ini namanya tag. Kemudian point buckets ini untuk memberikan warna ya. Oh, kita cari dulu objeknya. Nah, misalkan ini. Kemudian nah kan berubah ya. Nah, kemudian cari lagi yang lain. Oh, fungsinya itu ya. Point bucket, ya. Ini tadi fungsinya untuk orbit ya. Kemudian ini fungsinya untuk menggeser apabila kita ingin lihat dari atas, lihat dari samping, kurang geser, kita orbit misalkan, geser dikit. Nah, ya, seperti itu. Kemudian ini ya untuk melihat secara diperbesar bagaimana yang ingin kita lihat. Double klik aja. Nah, ini kebalikannya. Oke. Yang paling sering digunakan adalah yang ini. Yang paling sering digunakan. Nah, teman-teman pada saat ingin menggambar sebuah objek, ingin menggambar misalkan gambar bangunan dan lain sebagainya, yang paling penting adalah teman-teman bisa mengeksplorasikan ide kreatif yang keluar dari pemikiran teman-teman. Dan sumbu ini harus diperhatikan karena pada saat membuat rectangle kita akan membuat
sumbunya sebesar apa ya. Nah ini misalkan, atau sejajar dengan arah mana gitu kan. Nah, jadi seperti ini. Oke, kemudian nah pada saat ingin melakukan pekerjaan di SketchUp, kita harus memperhatikan, kita harus kebuka dulu di sini Windows Model Info. Nah di Model Info kita cari yang namanya unit. Nah unit, kemudian ininya desimal ya supaya tidak terlalu banyak, kemudian ukurannya rata-rata cm ya, cm, kemudian ininya cari yang 0,1 desimeter cm ya, misalkan seperti ini. Kemudian setelah ini selesai, kita close aja langsung, maka di sininya akan berubah. Misalkan teman-teman ingin membuat sebuah lahan ukurannya 12, langsung aja ketik 12 per 6, ini 12 kali 6 ya. Nah kan sebesar ini 12 kali 6 cm ya, 12 kali 6 cm. Kalau ke dalam meter berarti berapa? Kalau ke dalam meter berarti berapa? Oke, maka kalau ke dalam meter, kalau ini 12 berarti 12 itu berapa? 12.000 ya. Di sini tulis 12.000 kali 6.000. Nah, maka akan luas ya, 12.000 kali 6.000. Oke, kita geserkan. Nah, kemudian kita bisa menggunakan offset. Misalkan seperti ini. Lalu kita akan membangun sebuah tembok. Nah, ya, temboknya misalkan tingginya berapa? Ya, tingginya misalkan 3 meter, berarti kan 300. Nah, ya, 300 cm. Oke. Nah ininya satu ukurannya desimalnya saya pikir lebih bagus di 1 ya. Model Info ininya jangan komponen tadi unitnya jangan 0, pilih yang 1 aja, 0,1. Nah dulu. Oke. Kemudian berikutnya kita direct misalkan seperti ini ya. Oke, berikutnya misalkan kita mau bikin gambar, misalkan untuk memotong ini, di sini ada dapur dan lain sebagainya. Kita ukur dulu berapa, misalkan 200, artinya 2 meter ya. Ini 200. Kemudian tarik lagi dari sini. Salah, bukan seperti itu. Nah, kita tarik secara sumbu apa? Nah, kan ada sumbu hijau. Misalkan di sininya 600 ya. Kita tarik. Tulis 600 sambil ditekan mouse-nya ya. Tulis 600 kemudian enter. Nah, kemudian kita tarik garis. Ya. Misalkan seperti itu. Ini jorong ke bawah. Hasilnya seperti ini. Ya. Kemudian kita pakai offset lagi. Misalkan 0,3 ya, 0,3 itu 3 cm berarti ya, 3 cm, sorry bukan 0,3, berarti 3 ya, 3. Nah, berarti 3 cm. Nah, lebaran 3 cm. Kalau tembok kan biasanya berapa?
15 ya. Nah, yang ininya mods lagi dorong. Misalkan seperti ini, misalkan ini ya contoh penggunaan dari mods, kemudian penggunaan dari rectangle, kemudian pulse ya, push pull, contohnya seperti itu saja dulu penjelasan tentang pengenalan dari pengenalan dari menu-menu atau icon-icon yang ada di SketchUp ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.